secara total kita cuma punya 10.000 hari semana, dan waktu anak ini 21 tahun, artinya itu udah lulus kuliah, itu 75%, dan waktu dia umur 25, lu udah makan waktu 90% bareng sama dia. Kalau misalnya heads, gue bakal kasih lu cuan plus 100%. Kalau misalnya tails, lu itu minus 60%. Ini kelihatan kan? Lebih lama kita main, uang kita tuh malah menyusut loh. Padahal kita punya odds, itu favorable. Gue lihat di sosmed dan orang-orang yang ya jadi bahan diskusi ya, itu selalu return rate-nya, cuannya itu berapa. Padahal menurut gue yang lebih menentukan untuk kebanyakan orang itu adalah savings rate. Nafsu itu mematikan. Terutama orang-orang yang kepengen all in, pengen cepat kaya. Menurut gue all in itu tuh tidak cocok untuk mayoritas orang. Ya, untuk segelintir orang yang memiliki skill set yang di atas, jauh di atas rata-rata itu mungkin oke. Ini gue kasih lu contoh ya. Gue kasih contoh di mana lu udah memiliki edge. Jadi lu itu tuh udah memiliki sebuah advantage. Lu udah jago nih di market. Lu bukan rata-rata, lu di atas rata-rata. Tapi gue bakal buktikan kenapa kalau misal all in itu bakal mematikan. Contoh ya. Misalnya kita bisa flip coin. Coin itu kan ada dua sisi, ada heads sama ada tails, ya. Jadi misalnya nih, ini probabilitasnya ini adalah 50-50. Misalnya kita kasih dua case ya. Kalau misalnya heads, gue bakal kasih lu cuan plus 100%. Kalau misalnya tails, lu itu minus 60%. Artinya, kalau misalnya lu sampai double, lu kan dari 1, lu jadi 2x, ya kan? Kalau misalnya ini, kalau misalnya tails, lu dari 1, lu minus 60%, lu jadinya 0,4. Gitu ya. Kira-kira perhitungan seperti ini. Artinya apa? Ini tuh menguntungkan secara matematis. Lu kalau misalnya menang, lu investasi 1 juta, lu dapat 1 juta loh. Dan lu kalau misalnya kalah, lu investasi 1 juta, lu kalau misalnya kalah, lu cuma dapat 600 ribu. Menang plus 1 juta, kalah minus 600 ribu. Menang atau enggak? Ya bagus dong. Ya kalau misalnya lu pengen jalanin, lu mau jalanin nggak? Ya kemungkinan besar orang mau jalanin. Ini sebuah odds yang favorable. Lu memiliki edge di market. Lu jago, lu bisa baca chart, lu bisa baca fundamental investing, ya kan? Lu udah investasi dengan benar. Tapi gue bakal kasih tahu lu, kenapa kalau misalnya dua orang yang berbeda, yang satu itu adalah all in, yang satu itu adalah investasinya menggunakan optimal bet size, hasilnya itu bisa berbeda. Contoh kayak gini. Kalau misalnya lu main di sini sebagai orang yang all in, artinya kan lu, misalnya pertamanya heads dulu deh, artinya kan lu 2x. Setelah itu lu tails, lu kali 0,4. Jadi duit lu udah double, dari 1 juta jadi 2 juta, setelah itu kali 0,4, sisanya itu 0,8. Ya. Dan urutan ini kan gak penting. Misalnya, lu sekarang ini tails dulu, setelah itu lu heads. Lu itu jadi 0,8 juga. Ya, kan matematis, kalau perkalian itu nggak penting urutannya. Dan ini kita bisa jalanin agak panjang kan. Kalau misalnya 2 kali 0,4 kali 2 kali 0,4 gitu. Ini jadi 0,64. 64 gitu. Jadi lebih lama lu mainin, duit lu tambah sedikit, sisa 640 ribu. Terus tentu lu bisa bilang, tapi kan kok bisa aja lu ini heads, tails. Jadi headsnya itu 3, tailsnya 1 kali gitu, bisa aja. Itu namanya variance. Kalau misalnya kita main game sedikit, lu memiliki odds seperti itu. Tapi kan kalau misalnya lu investasi, lu bukannya investasi minggu ini, habis itu lu untuk seumur hidup lu stop. Lu bakal investasi terus-menerus sepanjang masa. Ya kan, sampai lu itu udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, lu bakal investasi terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita lemparnya itu 1000 kali, nggak mungkin kalau misalnya adalah coin flip, lu bisa menghasilkan probabilitas 75-25, kan nggak mungkin gitu kan. Ya nggak ada probabilitas itu kalau misalnya kita tarik dalam jangka panjang. Ini kelihatan kan, lebih lama kita main, uang kita tuh malah menyusut loh. Padahal kita punya odds, itu favorable. Sekarang gue kasih lu ilustrasi yang satu lagi. Lu sekarang menggunakan cuma 10% dari pot lo. Ya, jadi sama-sama duitnya itu dari 100%, tapi lu cuma menggunakan 10% dari pot lo. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini heads, kalau misalnya menang, lu kan cuma investasi 10% dari total portfolio. Lu cuma jadi 1,1x di sini. Terus kalau misalnya lu sampai tails, lu sampai dapat yang boncos, ini jadi 0,94. Secara porto, di sini lu bukan yang dar-der-dor, lu bukan tiba-tiba naik 2 kali lipat. Lu kalau misalnya menang, trade-nya dapetnya kecil-kecil, ya, naik 10%. Kalau misalnya kalah, lu jadi 0,94 gitu kan. Tapi lu lihat cara matematis ya, 1,1
itu kalau misalnya lu kali 0,94, jadi segini. Artinya apa? Lu lihat kan, ini tuh tiba-tiba di atas 1. Artinya, lu punya portfolio itu tuh numbuh. Di sini, lu punya portfolio itu turun. Lebih panjang lu mainin game ini, tiba-tiba lu itu tambah cuan. Tapi cuan lu kecil-kecil. Kalau misalnya di atas, setiap kali lu main satu set, lu kehilangan 20%, 20%, 20%. Yang di sini, setiap kali lu main, lu plus 3,4%, plus 3,4%, plus 3,4%. Ini yang dinamakan sebagai Kelly Criterion. Untuk nyari optimal bet size. Jadi game yang sama, tapi menggunakan bet sizing yang berbeda, itu bakal menghasilkan cuan yang berbeda juga. Ya, ini makanya menurut gua, untuk kebanyakan orang, pertama, kalian belum tentu memiliki edge. Kedua, kalau misalnya kalian memiliki edge pun, edge kalian belum tentu sebesar itu, supaya kalau misalnya kalian all in, itu bisa mengakibatkan kalian itu cuan. Ya, jadi make sure kalian jangan all in. Untuk 99,9% orang. Sekolah itu tuh tidak menjamin kesuksesan, tapi itu meningkatkan probabilitas. Maksudnya tuh kayak gini, kalau kita gambarin sebuah distribution, ini gue gambarin dua graf ya, sebagai ilustrasi aja. Mungkin distribution itu kayak gini. Nah, ini tuh tingkat kesuksesan. Ini lebih kanan, itu lebih sukses. Dan ini tuh dari segi jumlah orangnya itu yang terbanyak di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini misalnya yang relatif rendah sekolahnya, yang kanan itu misalnya yang relatif tinggi. Jadi kita bisa geser ke kanan atau geser ke kiri tergantung dari seberapa tinggi atau seberapa rendah edukasinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang sekolahnya rendah pun itu ada yang sukses nggak? Ya ada, tapi kita ngomong probabilitasnya lebih rendah. Orang yang sekolahnya tinggi, yang ini gitu ya, lebih tinggi misalnya S1 gitu ya. Ada yang tidak sukses nggak? Ya ada gitu. Tapi yang sukses itu juga lebih tinggi probabilitasnya dibandingkan yang edukasinya itu tuh lebih rendah di sini. Ya, jadi ini yang gue lihat, soalnya sekolah itu membuka opportunity, lu jadi terekspos dengan hal baru, meningkatkan probabilitas, tapi ini bukan sebuah kepastian bahwa lu tuh pasti bakal sukses. Jangan kalian nyari duit sampai kalian lupain keluarga, termasuk anak-anak kalian. Jadi ilustrasi kayak gini ya, kalau misalnya lu sadar sebuah hal ini bakal merubah cara lu memandang waktu. Dan apakah sacrifice kalian itu worth it atau enggak. Jadi kita spending time sama anak itu berapa banyak sih? Misalnya kita tulis ya, ini umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, terus sampai umur 25. Ini gue asumsi kita itu tuh spend 365 hari. Per tahun sama anak kita. Kenapa? Soalnya kan dia masih di rumah kita gitu kan. Jadi di sini 365, 365, 365, 365 gitu ya. Sampai umur 25. Kita asumsikan setelah umur 25 dia married. Udah keluar dari rumah. Dan setelah anak ini keluar dari rumah, dia bakal meluangkan waktu mungkin dalam waktu 1 tahun itu cuma 24 kali. 24 kali artinya itu cuma 2 kali per bulan. Ya, untuk makan-makan, untuk kita ketemu lagi. Jadi dari 26, 27, all the way sampai dia umur 70. Ya, ini supaya gampang aja ya. Itu cuma 2. Artinya secara total kita tuh cuma punya plus minus ya 10.000 hari sama anak. Kita cuma punya 10.000 hari sama anak. Dan waktu anak ini udah di umur 7 tahun. Jadi anak ini baru SD kelas 2. Ya. Kita tuh udah menghabiskan kira-kira 2.500 alias 25% ya. Waktu kita tuh udah habis sama anak ini 25%-nya waktu anak itu umur 7. Dan waktu anak ini itu umur 16, which is dia berarti udah lulus SMA gitu ya. Lulus SMA, itu kita udah makan waktu 60%. Jadi kalau misalnya lu cari duit sampai lu kelupaan untuk spend time, makan bareng sama anak lu, ya kan hari weekend kemana, ngobrol, baca buku bareng, nonton bareng, cerita gitu kan. Umur 16 tahun, lu tuh udah kehilangan 60%-nya waktu bareng sama anak lu. 21 tahun, artinya itu udah lulus kuliah, itu 75%. Dan waktu dia umur 25, lu udah makan waktu 90% bareng sama dia. Jadi kalau misalnya lu sampai
anak ini tuh merit, lu jarang ketemu sama dia, 90% waktu itu udah hilang gitu. Sehingga jangan sampai kalian nyari waktu untuk sebuah hal yang men-sacrifice apa yang lebih penting dibandingkan uang tersebut gitu. Tentu uang itu penting, gue gak bilang itu gak penting. Tapi di atas uang tertentu, lu punya misalnya 500 juta. 500 juta sama 510 juta sama 520 juta, mungkin selisihnya itu udah tidak sebesar itu lagi. Apalagi kalau misalnya kalian udah sampai HNWI ya. Kalau misalnya kalian udah sampai HNWI, misalnya kalian uangnya udah sampai 10M gitu. 10M ke 11M. 20M, bahkan bisa 20M. 20M ke 30M. Itu udah gak beda kehidupannya gitu. Udah gak terlalu signifikan lah. Lu akan beliin barang yang dia tuh sebenarnya gak gitu butuh, menggunakan mata uang yang dia sangat butuhkan. Lu bakal beliin dia barang yang mungkin upgrade dari iPhone Pro jadi iPhone Pro Max gitu kan. Tapi menggunakan waktu yang lu bisa tadinya spend time sama dia, makan sama dia, ya kan, pergi jalan-jalan sama dia. Jadi make sure kalian pikirin aja kalau misalnya kalian kerja secukupnya, ya tentu itu mencari uang itu penting, tapi jangan sampai ini men-sacrifice sebuah hal yang lebih penting lagi. Fokus, tapi jangan sampai kalian pakai kacamata kuda. Menariknya kayak gini, menariknya waktu gue pertama kali mulai karir, mulai bisnis, gue tuh nyoba banyak banget hal gitu. Gue kan lumayan agresif, gue nyobain beberapa bisnis, dan yang gue sadar adalah talenta yang sama, skill set yang sama, keseriusan yang sama, fokus yang sama, dan juga resources yang sama, itu bisa menghasilkan yang berbeda tergantung dari apa yang kalian jalanin. Contoh, supaya gampang ya. Misalnya kita coba 5 bisnis. Orang yang sama, skill yang sama, fokus yang sama, bisa aja di satu, itu tuh menghasilkan misalnya 1 miliar, yang 2, 500 juta, yang 3, ini misalnya 20 miliar, yang 4, ini misalnya 50 miliar, yang ini nomor 5, misalnya 750 juta. Ini orang yang sama, skill yang sama, dedication waktunya itu yang sama, ya resources sama, ya privilege juga sama. Tapi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung dari apa yang lo lakukan. Bahasa gue adalah orang ini udah menemukan jalannya atau belum. Ya, jadi jangan sampai kalian stop kalau misalnya kalian belum menemukan jalan kalian. Siapa tahu kalau misalnya kalian melakukan yang lain, ini hasilnya bisa jauh lebih baik gitu. Ya cuman kalau misalnya udah ketemu, ya harus fokus. Ya makanya kalau misalnya gue pribadi, pengalaman gue sih kayak gitu ya. Gue jalanin banyak dan hasilnya itu gak rata gitu. Ya kalau misalnya hasilnya rata, gue bisa bilang oke, lalu pilih satu, lu fokus. Tapi hasil di gue itu tidak rata. Ya, yang top 2-nya gue itu sangat jauh dibandingkan yang bottom 3. Ya, yang top 2 ini yang mengubah kehidupan. Yang top 3 ini yang jauh di bawah. Gue gak gitu bisa financial freedom kalau misalnya gue jalanin cuman yang di bawah, the bottom 3. Misalnya, ini ilustrasi aja. Jadi fokus itu butuh, tapi jangan sampai kalian pakai kacamata kuda. Nyarilah circle yang sehat. Jadi kalau misalnya circle yang sehat, mungkin yang paling gampang itu untuk ngelihat yang hitam dan yang putih gitu ya. Kalau misalnya ini orang nyuri, ini orang jahat segala macam, mungkin kita gampang lihatnya. Oh, kita nggak mau sama circle seperti ini. Masalahnya seringkali circle yang tidak sehat itu kita tidak lihat bahwa itu tidak sehat. Kita pikir ini adalah sehat, tapi ternyata ini tidak sehat. Ini gue ngasih contoh yang paling gampang. Ini cerita dulu ya. Dongeng gitu ya, cerita berapa ya, 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Jadi gue itu saat itu punya tunangan, habis itu gue putus sama dia gitu kan. Waktu putus, gue marah-marah tuh sama teman-teman gue. Gila, jujur aja ini true story, maksudnya dulu tunangan gue beneran putus, tapi alasannya apa gue udah lupa ya. So ini udah 12 tahun yang lalu. Jadi ini alasannya gue bikin-bikin aja. Contoh misalnya, iya masa dia telat datang, tapi begitu dia datang, dia mukanya masih asem gitu, dia malah masih ngoceh-ngoceh, dan dia masa nggak minta maaf gitu sama gue gitu kan. Dia yang telat loh, dia bikin gue nunggu 1 jam gitu kan. Abis itu kalau misalnya teman-teman gue, bisa aja dia bilang kayak gini, iya bro kalau misalnya gue jadi lu sih, gue gak terima sih kayak gitu sih. Ya gue juga gak mau kayak gitu, itu sih gak bener, harusnya si cewek itu ya minta maaf lah harusnya kayak gitu. Misalnya gitu. Itu adalah yang gue bilang bahwa secara pertemanan mungkin dia ini berusaha jadi bro-nya lo. Dia pengen jadi temannya lo, ya kan? Dia support lo, dia dukung lo. Tapi itu tidak membantu. Soalnya lo udah panas, lo udah gak seneng, lo tambah panas lagi gitu kan. Gue akhirnya menemukan satu circle yang kebetulan itu sangat-sangat membantu. Di mana circle yang baru ini, itu
selalu berusaha untuk melihatnya sebagai yang objektif. Jadi kalau misalnya gue nanya, dan kalau misalnya gue lagi kesel gitu ya, iya ini masa si cewek ini kayak gini, gak bener dia, gak masuk akal ya. Bahkan gue misalnya ketemu, gue bisa ada poinnya gitu kan. Poin 1, dia salahnya di sini. Poin 2, dia salah di sini. Poin 3, dia salah kayak gini. Tapi gue inget banget saat itu ya, ini 13 tahun yang lalu gitu ya. Orang ini tuh selalu mendengar gue dan dia tidak judge gitu ya. Cuman dia selalu berusaha untuk bikin gue reflect gitu. Kayak kira-kira apa ya yang gue bisa lakukan dengan lebih baik gitu. Soalnya walaupun orang ini dia salah, tapi gue juga banyak salahnya gitu kan. Dan selalu gue namanya masih bocah gitu kan, selalu blamingnya orang luar. Oh dia yang salahnya A, B, C. Dan kalau misalnya teman-teman yang lain bakal bilang, oh iya setuju gitu kan. Dia emang salah gitu kan. Malah tambah manas-manasin. Tapi temen gue ini selalu yang bikin gue sadar bahwa, you know what, daripada lu ngeliatin keluar terus, dia itu salahnya apa, dosanya itu apa aja. Gimana lu selalu fokusin ke diri lu sendiri. Apa ya yang lu bisa lakukan yang lebih baik. Setelah itu perubahan kehidupan gue sih lumayan berubah gitu. Kayak dan relationship gue sama tadinya udah jadi tunangan, besok kita putus. Kita punya uang udah angus tuh. Ya kita udah DP di hotel. Hotel A, hotel B. Kita udah angus kita berapa ratus juta gitu ya. Dan lumayan kocak sih begitu angus. Kesoalnya kan uangnya nggak bisa di refund. Jadi gue saat itu pakai buat hal yang aneh-aneh lah. Pakai buat makan siang bersama di hotel bintang 5. Birthday di hotel bintang 5 sampai bosen gitu. Saya udah gak suka sama hotel itu gitu kan. Gara-gara udah punya bad experience. Bukan salah hotelnya. Ya cuman itu pertemanan yang sehat sih. Pertemanan yang actually willing untuk take the courage untuk melakukan sesuatu yang sulit. Soalnya hal yang lebih gampang adalah untuk support aja gitu. Iya bro gitu, gue dukung lo gitu. Tapi hal yang lebih sulit adalah untuk ngomongin hal yang orang ini nih belum tentu mau dengar gitu. Ini sama kayak di bisnis lah. Di bisnis atau enggak di relationship pun kalau misalnya kita suami istri, kadang-kadang kalau misalnya kita berantem, itu tuh agak susah untuk kita itu tuh ngomongin gitu. Mungkin kadang-kadang kita udah capek. Kalau misalnya kita ngomongin sama dia, udah sulit lah, dia juga gak bakal ngerti. Tapi akhirnya tuh bakal numpuk gitu. Akhirnya bakal numpuk, dan bakal meletus gitu kan. Dan makanya lebih baik juga untuk kita tuh ngomongin. Dan sama kalau misalnya pertemanan juga yang baik itu adalah temen yang mau ngomongin kita, ngasih kita advice walaupun ini susah. Tapi ini akan bikin kita itu tumbuh dan bikin kita jadi manusia yang lebih baik. Anak orang sukses seringkali itu tidak jadi sukses. Ini gue udah lihat banyak banget soalnya gue berkesempatan buat belajar di US dan gue lihat gitu bahwa banyak anak-anak orang kaya itu tuh nggak jadi itu menurut gue bukannya gara-gara mereka itu bodoh ya. Menurut gue banyak banget mereka itu yang pintar, yang berusaha juga, tapi yang berbeda itu adalah tingkat laparnya. Orang-orang yang first gen, orang-orang yang mulainya itu dari bawah, dari nol, itu tingkat laparnya beda sama orang yang dari kecil itu udah memenuhi semuanya. Ya mereka dari kecil udah punya segalanya, jadi ya mereka nggak lapar lagi gitu. Dan mereka mungkin kadang-kadang sulit untuk turun ke bawah. Misalnya kalau misalnya dia anak bos, dia mana mau ke lapangan, panas-panasan, jualan sebagai sales dulu, mana mau belajar kayak gitu kan. Nah makanya ini yang jadi sebuah reflection juga, terutama buat teman-teman yang udah memiliki sebuah kesuksesan, supaya kita menjaga attitude itu waktu kita mendidik anak. Ini gue bukannya bilang gue udah menemukan caranya ya, minimal gue sadar akan itu, dan gara-gara gue sadar akan itu, gue berusaha lah untuk mendidik anak dengan ngasih dia fighting spirit gitu, dan ngasih tahu dia repercussionnya apa kalau misalnya itu tidak melakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya dia itu males-malesan, kalau misalnya dia itu gak berjuang, gue harus kasih punishment, dan jangan sampai dia ini nih terus mendapatkan apa yang dia dapatkan walaupun performance-nya itu berbeda-beda. Ini sama kayak kalau misalnya dia udah jadi gede. Kalau misalnya dia jadi gede, dia udah lulus dari kuliah, ya kan. Jangan sampai kita itu memberikan dia posisi yang tinggi, gaji yang tinggi, padahal kapasitasnya belum ada apa-apa gitu. Itu tidak akan membantu dia untuk membentuk sebuah karakter dan sebuah skill set dan juga sebuah kebiasaan. Contoh, kalau misalnya anak ini baru lulus, umur 21, tiba-tiba jadi direktur di sebuah perusahaan, belum ada skill, respect dari karyawan belum dapat, skillnya itu belum tentu memadai, orang jadi belum tentu semangat gitu, lu akan tidak membantu dia dari dua sisi. Kalau misalnya anak ini rajin, anak ini bakal tidak semangat, soalnya dia ngelihat adik-adiknya yang lain yang tidak serajin dia, hasilnya itu sama, tetap jadi direktur juga. Tapi kalau misalnya dia ini malas, lu akan mengincentivize dia untuk terus malas. Soalnya, loh, gue datangnya jam 11 setiap hari, sama anak yang datangnya itu jam 8 setiap hari, sama-sama direktur kok.
gajinya juga sama gitu. Tidak membentuk gitu. Jadi kesadaran bahwa anak orang sukses itu ada, menurut gue kemungkinan besar tidak sukses, dan ada sayingnya bahwa di generasi ketiga kemungkinan besar itu bahkan malah turun. Itu membuat sebuah kesadaran supaya kita tuh lebih intentional waktu kita ngajarin anak. Di trading, cut loss itu adalah sebuah skill. Jadi untuk mayoritas manusia ya, kita itu tuh sakitnya kehilangan duit itu biasanya lebih besar dibandingkan kesenangannya kita mendapatkan uang. Misalnya, kalau lu dapat 50 juta, lu happy atau enggak? Tentu lu happy gitu kan. Tapi kalau lu kehilangan 50 juta, sakitnya itu lebih gede dibandingkan happy-nya itu gitu. Artinya apa? Artinya kebiasaan manusia itu adalah tidak mau cut loss. Kalau misalnya sahamnya turun, mereka biarin terus ya kan. Mereka biarin terus sahamnya turun. Mereka janji gitu. Wah, nanti suatu saat kalau misalnya BEP, gue pasti bakal cut deh gitu. Itu kebiasaan manusia gitu. Terus begitu BEP langsung cut. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini sebaliknya dari sebuah kebiasaan yang seharusnya itu memberikan cuan. Soalnya kebiasaan memberikan cuan apa? Kalau misalnya cuan lu pengennya itu cuannya lebar, kalau misalnya rugi lu pengen lebarnya itu tipis gitu. Jadi kalau misalnya rugi lu kepengennya tuh cut early. Kalau misalnya cuan lu pengen ngasih naik sampai setinggi-tingginya. Tapi kebanyakan orang waktu rugi itu biar ini aja. Jadi tidak ada stop loss, tapi adanya stop profit. Begitu naik sekian tik, stop profit. Naik sekian tik, stop profit. Tapi kalau misalnya turun, nggak ada stop loss ya. Gitu, ini kan sebuah cara trading yang harusnya kalian itu revise. Soalnya kita harus selalu memikirkan berdasarkan risk reward. Dan kalian harus mutusin kalau misalnya emang ini adalah untuk trading, harus untuk trading. Soalnya trading dan investasi itu tuh mindset yang sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya investasi, kalau misalnya udah yakin dan emang murah, ya mindset investasi ya lu beli terus. Tapi kalau misalnya investasi ya harus jangan sampai salah gitu kan. Soalnya kalau misalnya mindset investasi adalah kalau misalnya harganya 10 juta lu beli, kenapa waktu harganya jadi 8 juta lu nggak beli? Itu adalah mindset investasi. Tapi kalau misalnya mindset trading ini kan sangat berbeda. Soalnya mindset trading itu fundamental perusahaannya lu bisa aja nggak peduli. Artinya apa? Artinya nih fundamental perusahaan mau pernya itu 500 kek, 300 kek, 100 kek, belum tentu lu peduli gitu kan. Yang penting kan adalah momentumnya bagus. Lu pengen waktu dia naik lu pengen capture, dan waktu turun lu pengen make sure lu itu tuh disiplin dari segi stop loss-nya. Cara jadi kaya dan cara untuk tetap kaya itu adalah dua skill yang berbeda. Supaya lu bisa jadi kaya, lu itu tuh butuh sebuah concentration. Lu butuh masuk di satu basket itu yang gede gitu ya. Apakah ini di bisnis, apakah ini di sebuah skill misalnya di saham atau di kripto, ya kan lu butuh fokus, lu butuh hajar kayak gitu kan. Bahkan kalau misalnya di bisnis itu lu di satu industri lu tekunin terus, itu membangun kekayaan. Tapi supaya lu menjadi tetap kaya, lu membutuhkan menjadi orang yang paranoid. Butuh orang yang jadi takut. Ya, jadi ini dua mentalitas yang berbeda. Dan kebanyakan orang, dan gue sering banget lihat orang, itu tuh udah fokus terus membangun kekayaan, tiba-tiba meletus, dar. Gitu. Kenapa meletus? Soalnya di dalam kehidupan, momentum itu tuh belum tentu jalan terus-menerus seperti itu. Biasanya bisnis itu ada siklusnya. Misalnya, ini gue asal ngomong ya, misalnya dulu kalau misalnya kita jual biji besi, itu tuh bisnis yang sangat-sangat bagus buat kita jualan ball bearing gitu misalnya. Terus jualan bagus, kita all in. Dan kita tidak switching menjadi diversifikasi. Begitu bisnis ball bearing ini tuh anjlok, dan lo itu tuh lagi ngambil leverage yang tinggi, lo langsung habis seketika. Jadi ini dua skill yang berbeda, dan kalau misalnya lo udah mencapai sebuah titik, gue sangat sarankan untuk lu switching. Soalnya lu tuh gak bakal tahu gitu kapan industri lu bakal menjadi sunset. Dan teori bahwa itu naik turun itu belum tentu. Gue sering banget lihat sebuah industri yang udah naik turun, udah gak naik lagi, turun, selesai. Makanya skill ini tuh berbeda. Pastikan kalau misalnya kalian udah mengumpulkan uang, jangan sampai kalian menjaga uang tersebut. Untuk mayoritas orang, savings rate itu jauh lebih menentukan dibandingkan return rate. Apa itu maksudnya? Jadi gue lihat di sosmed dan orang-orang yang suka, ya jadi di bahan diskusi ya, itu selalu return rate-nya, cuannya itu berapa. Padahal menurut gue yang lebih menentukan untuk kebanyakan orang itu adalah savings rate. Maksudnya itu kayak gini, misalnya lu punya 100 juta. Habis itu lu misalnya nabungnya itu 30 juta. Ya. Besok misalnya lu punya cuan itu adalah 5%. Di sini kan artinya lu dapatnya itu cuannya 1,5 juta per tahun gitu ya.
Sekarang kalau misalnya savings rate lu itu adalah lu nabungnya cuman 5%, berarti artinya kan lu nabungnya 5 juta. Lu pengen dapat return berapa? Dan ini kita ngomongnya ini bukan short term ya, ini kita bukan ngomongnya tahun ini dapatnya berapa, tapi kita ngomongnya konsisten dalam jangka panjang. Misal pengen dapetin 20% gitu. Lu dapat 20% pun dapatnya 1,1 juta di sini. Tetap lebih kecil gitu. Dan lu bisa dapat 20% nggak? Kebanyakan orang malah berusaha dapetin 20% malah minus gitu kan. Jadi yang jauh lebih menentukan itu ini, dan ini tuh lebih achievable gitu, sangat mudah. Ini itu bukan dalam kontrol lu ya. Untuk kebanyakan orang kalau misalnya mereka main saham atau kripto, ini bukan dalam kontrol lu. Ini itu sangat mudah untuk dalam kontrol lu yang bagian ini. Ya, jadi ada 2 variabel, pastikan kalian juga fokusin di savings rate-nya. Apakah kalian terlalu boncos setiap bulan tabungan kalian, berapa persen yang kalian nabung, itu jauh lebih menentukan dari segi jumlah uang yang kalian akan kumpulkan dalam jangka panjang. Kekayaan itu adalah delta dari pemasukan minus pengeluaran. Jadi kebanyakan orang kalau misalnya mereka dianggap atau ngerasa kaya, itu saat pemasukan mereka itu tinggi. Misalnya mereka pemasukannya itu udah 50 juta sebulan, 40 juta sebulan. Wah, mereka merasa kaya banget itu. Artinya mereka bisa beli ini, beli itu, ganti mobil, nyicil rumah, nyicil apapun, ya kan, beli buat hobi dan lain-lain gitu. Padahal pemasukannya misalnya 50 juta, tapi kalau misalnya pengeluaran lo itu adalah tetap 50 juta juga, lu punya kekayaan itu tidak bertambah, ini masih minus gitu loh. Masih nol. Ya, apalagi kalau selalu sampai ambil cicilan, lu jadi minus 10 juta di sini. Jadi kekayaan itu dibangun bukan dari income lu berapa, tapi selisihnya. Kalau misalnya lu bisa ngejaga pengeluaran lu jadi 30 juta atau bahkan 20 juta, disinilah lu mulai membangun kekayaan. Poin terakhir, cash itu bukan return yang jelek, tapi cash itu adalah opsi. Ya, banyak orang yang ngetawain return 4%, 3%, 5%. Padahal seringkali momen-momen di mana gue itu mengalami sebuah jam dari kekayaan, itu di saat gue itu memiliki cash dan marketnya itu lagi crash. Itu momen yang tepat di mana kita punya wealth itu bisa menggulung gitu. Dan ini bisa dimanapun, maupun misalnya di properti kah, ya tiba-tiba waktu lagi market crash gitu, orang-orang itu sangat-sangat BU. Dan di momen itu punya cash, jadi bisa take advantage. Ya kan? Dibandingkan orang nggak bisa. Sama itu, mau di kripto, mau di saham, mau di bisnis, mau di properti, semua itu sama. Cash itu yang akan memberikan lo opsi. Dan kalau misalnya di saat lo lagi pegang cash, orang itu lagi dapat 10-15%, jangan lihat itu sebagai, oh sayang banget ya, ini cash gue berkurang, yang tadinya itu gue bisa dapat equity yang nambah, gue jadinya tidak terlalu take advantage. Yang gak apa-apa, lu kan bayar sesuatu supaya lu ngecilin resiko lu. Ya itu aja 20 pelajaran yang gue kepikiran waktu gue lagi terbang-terbang belakangan ini. Semoga ini berguna. Kalau misalnya berguna, mungkin kita bisa ulangin lagi. I'll see you guys again in the next video.